Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dwi Ratnasari selaku dosen pengampu mata kuliah Studi Al-Quran Perspektif Islam, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan sekalian. Sebelumnya terima kasih telah memberi saya waktu sehingga saya dapat menyelesaikan video pembelajaran yang di sini saya akan membahas mengenai pendidikan keluarga dalam Al-Quran. Adapun dalam materi pendidikan keluarga dalam Al-Quran, di sini terdapat beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu hakikat pendidikan keluarga. Yang kedua, dasar dan tujuan pendidikan keluarga dalam Al-Quran. Yang ketiga, tanggung jawab orang tua dalam perspektif Al-Quran. Yang keempat, materi-materi pendidikan keluarga dalam perspektif Al-Quran. Dan yang kelima, metode pendidikan keluarga dalam perspektif Al-Quran. Kita masuk yang pertama yaitu mengenai hakikat pendidikan keluarga. Di mana pendidikan keluarga adalah pendidikan yang berlangsung dalam keluarga yang dilaksanakan oleh orang tua sebagai tugas dan tanggung jawabnya dalam mendidik anak dalam keluarga. Di sini pendidikan keluarga juga dapat diartikan sebagai usaha dan upaya orang tua dalam memberikan bimbingan, memberikan pengarahan, memberikan pembinaan, serta pembentukan kepribadian anak yang akan memberikan bekal pengetahuan terhadap anak nantinya. Keluarga juga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama yang sangat penting dalam membentuk pola kepribadian anak. Karena di dalam keluarga, anak pertama kali berkenalan dengan nilai dan norma, di mana pendidikan keluarga ini memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar baik agama dan kepercayaan, nilai moral, norma sosial, serta pandangan hidup yang diperlukan peserta didik atau anak tersebut untuk dapat berperan dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Selanjutnya, secara garis besar pendidikan dalam keluarga itu dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu pembinaan akidah dan akhlak, yang kedua pembinaan intelektual, yang ketiga pembinaan kepribadian dan sosial. Di sini pendidikan keluarga itu merupakan suatu proses transformasi perilaku dan sikap di dalam kelompok atau unit sosial terkecil dalam masyarakat. Sebab keluarga merupakan lingkungan budaya yang pertama dan utama dalam dalam menanamkan norma dan pengembangan berbagai kebiasaan dan perilaku yang penting bagi kehidupan pribadi, keluarga maupun kehidupan dalam bermasyarakat. Di sini dasar pendidikan keluarga dalam Al-Quran terletak pada ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatu ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Surat At-Tahrim ayat 6. Pada ayat di atas terdapat kata ku anfusakum yang berarti buatlah sesuatu yang dapat menjadi penghalang datangnya siksaan api neraka dengan cara menjauhkan perbuatan maksiat, dengan memperkuat diri agar tidak mengikuti hawa nafsu dan senantiasa taat menjalankan perintah Allah. Selanjutnya kata wa ahlikum, maksudnya adalah keluargamu yang terdiri dari istri, anak, saudara, kerabat, pembantu, budak yang diperintahkan kepada mereka agar menjaganya dengan cara memberikan bimbingan, nasihat, dan pendidikan kepada mereka. Perintahkan mereka untuk melaksanakannya serta membantu mereka dalam merealisasikannya dalam kehidupan yang nyata. Bila kita melihat ada yang berbuat maksiat kepada Allah, maka sehendaknya kita cegah dan larang mereka, karena ini merupakan kewajiban bagi kita semua, setiap umat muslim dan muslimah, yaitu mengajarkan kepada orang yang berada di bawah tanggung jawab kita segala sesuatu yang telah diwajibkan ataupun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat di atas ini juga memberikan gambaran bahwa dakwah dan pendidikan harus diawal dari lembaga yang paling kecil, yaitu diri sendiri dan keluarga, sebelum menuju kepada yang besar dan luas,
Di mana ayat di atas juga awalnya berbicara masalah tanggung jawab pendidikan keluarga, kemudian diikuti dengan akibat dari kelalaian tanggung jawab yaitu siksaan. Selanjutnya, adapun tujuan pendidikan keluarga. Di sini di antara tujuan pendidikan orang tua kepada anaknya adalah yang pertama yaitu memberikan dasar pendidikan budi pekerti, yaitu seperti norma pandangan hidup walaupun masih dalam bentuk yang sederhana. Yang kedua yaitu memberikan dasar pendidikan sosial, yaitu seperti melatih anak dalam tata cara bergaul yang baik terhadap lingkungan sekitarnya. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan dasar pendidikan intelektual, yaitu anak diajarkan kaidah pokok dalam percakapan dan bertutur bahasa yang baik. Dan yang terakhir, tujuan dari pendidikan keluarga itu sendiri memberikan dasar pembentukan kebiasaan, yaitu di mana pembinaan kepribadian yang baik dan wajar dengan membiasakan kepada anak untuk hidup teratur, bersih, tertib, disiplin, rajin, serta yang dilakukan secara bertahap tanpa adanya unsur paksaan terhadap anak tersebut. Selanjutnya di sini mengenai tanggung jawab orang tua menurut Al-Qur'an, di mana di sini sesuai dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 233, Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yuradina auladahunna haulaini kamilaini liman aroda an yutima rodo'ah wa alal mauludi lahu rizquhunna wastawuhunna bila ma'rufi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha la tudorro walidatu biwalidiha wala mauluduhu biwalidihi wa alal warithi mislu dzalika fa in aroda fisolan antarodin minhuma wa tasyawurin fala junaha alaihima wa in aradtum antastardi'u auladahum fala junaha alaikum iza salamtum ma'ataitum bil ma'rufi wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Yang artinya, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 22 tahun penuh, yaitu bagi yang menginginkan menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seseorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapi atau sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dalam permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di mana kewajiban ibu adalah menjaga, memelihara dan mengelola keluarga di rumah suaminya, terlebih lagi mendidik dan merawat anaknya. Di sini sesuai dalam sabda Nabi SAW menjelaskan an Abdillahi qala Nabi SAW kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun fa imamu ra'in wa huwa mas'ulun wa rajulu ra'in ala ahlihi wa huwa mas'ulun wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa hiya mas'ulah wal 'abdu ra'in ala mali sayyidihi wa huwa mas'ul ala falakum ra'in wa kullukum mas'ul. Yang artinya, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu diriwayatkan dari Nabi SAW, sesungguhnya beliau telah bersabda, kamu semua adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabnya. Pemerintah harus bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Suami adalah pemimpin keluarganya dan wajib bertanggung jawab atas keluarga yang dipimpinnya. Istri adalah pemimpin rumah tangga dari suami dan anak-anaknya. Ia wajib bertanggung jawab terhadap mereka. Seseorang hamba adalah penjaga harta tuannya. Ia wajib bertanggung jawab atas harta yang dijaga. Ingatlah, kamu semua adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab terhadap kepemimpinan tersebut. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Di sini kewajiban ayah dan ibu dalam mendidik anak-anaknya tidak menuntut untuk memiliki profesionalitas yang tinggi, karena kewajiban tersebut berjalan sendirinya sebagai adat atau tradisi, sehingga tidak hanya orang tua yang beradab dan berilmu tinggi yang dapat melakukan kewajiban mendidik, tetapi juga
orang tua yang pendidikan masih dalam taraf yang paling minim atau bahkan tidak sama sekali. Hal tersebut karena kewajiban mendidik anak merupakan naluri bagi setiap individu yang menginginkan anaknya lebih baik daripada keadaan orang tuanya, sehingga perilaku pendidik sebagai akibat naluri untuk melanjutkan dan mengembangkan keturunannya. Di sini adapun menurut ahli yaitu Al-Nahlawi, kewajiban orang tua dalam mendidik anaknya yang pertama yaitu menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, merealisasikan ketentraman dan kesejahteraan jiwa keluarga. Yang ketiga, melaksanakan perintah agama dan perintah Rasulullah. Yang keempat, mewujudkan rasa cinta kepada anak-anak melalui pendidikan. Dengan demikian, orang tua dituntut untuk menjadi pendidik yang memberikan pengetahuan pada anak-anaknya, serta memberikan sikap dan keterampilan yang memadai, memimpin keluarga dan mengatur kehidupannya, memberikan contoh sebagai keluarga yang ideal dan bertanggung jawab dalam kehidupan keluarga, baik yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Selanjutnya yaitu mengenai materi-materi atau aspek dalam pendidikan keluarga menurut Al-Quran. Yang pertama yaitu ada pendidikan akidah Islamiyah, yang kedua pendidikan ibadah, yang ketiga pendidikan akhlakul karimah, dan yang terakhir yaitu pendidikan dan pengajaran Al-Quran serta pokok-pokok ajaran Islam. Yang pertama mengenai pendidikan akidah Islamiyah, di mana dalam keluarga harus memperhatikan pendidikan akidah Islamiyah, di mana akidah ini merupakan inti dari dasar keimanan seseorang yang harus ditanamkan kepada anak sejak dini. Hal ini tersirat dalam firman Allah pada surat Luqman ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepada anaknya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Surat Al-Luqman ayat 13. Selanjutnya, setelah Allah menuturkan apa yang telah diwasiatkan oleh Luqman terhadap anaknya, yaitu supaya ia bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan semua nikmat yang tiada seorang pun bersekutu dengannya dalam menciptakan sesuatu. Kemudian di sini Luqman menegaskan bahwasannya syirik itu adalah perbuatan yang buruk. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengiringi hal tersebut dengan wasiat kepada semua anak supaya mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya, karena sesungguhnya kedua orang tua adalah penyebab pertama bagi keberadaannya di dunia. Nah, materi pertama yang diajarkan Luqman pada anaknya adalah memberikan pendidikan dan pengajaran berupa akidah yang mantap supaya tidak syirik. Nah, di sini peran orang tua juga harus mengajarkan anaknya materi tentang akidah sejak kecil, agar anaknya percaya tentang keesaan dan kebesaran Allah, sehingga ketika anak tumbuh dewasa ia tidak akan melakukan syirik, karena selama ini ia telah dibesarkan dan diajarkan oleh orang tuanya bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada salah satu ahli yang merumuskan 4 pola dasar dalam bukunya, yaitu Muhammad Nur Hafiz. Ia memberikan pembinaan tauhid atau kaidah ini dengan cara yang pertama, senantiasa membacakan kalimat tauhid kepada anak. Yang kedua yaitu menanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga mengajarkan Al-Quran, dan keempat menanamkan nilai-nilai pengorbanan dan perjuangan. Selanjutnya pendidikan ibadah, di mana aspek pendidikan ibadah ini khususnya pendidikan sholat, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asobak inna dzalika min azmil umur. Yang artinya, hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Surat Luqman ayat 17.
Di sini nasihat Luqman menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan amal soleh, yang puncaknya adalah sholat, serta amal kebajikan yang tercermin dalam amar makruf dan nahi mungkar. Juga nasihat berupa perisai yang membentengi seseorang dari kegagalan, yaitu sabar dan tabah. Nah, di sini setelah pendidikan tauhid yang ditanamkan kepada anak, maka pelajaran yang dapat diberikan selanjutnya adalah ibadah, khususnya sholat. Seorang anak memang sejak dini sudah diharus dan dilatihkan untuk beribadah kepada Allah karena diperintah melakukannya dan diajarkan hal-hal yang haram serta yang halal. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Yang artinya, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya, pendidikan sholat dalam keluarga juga disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashrin wa fariqu bainahum fi madoji. Yang artinya, perintah anak-anakmu untuk menjalankan ibadah sholat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah ketika berusia 10 tahun jika mereka belum mau menjalankannya. Hadis riwayat Abu Daud. Di sini Islam menekankan kepada umat muslim untuk memerintahkan anak-anak mereka menjalankan sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Hal itu dimaksudkan agar mereka senang melakukannya dan sudah terbiasa semenjak kecil untuk melakukannya. Sehingga apabila semangat sudah tertanam pada jiwa mereka, niscaya akan muncul kepribadian mereka atas hal tersebut. Dengan demikian, diharapkan ia punya kepribadian dan semangat keagamaan yang tinggi. Selanjutnya yaitu mengenai pendidikan akhlakul karimah. Di sini akhlakul karimah merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pendidikan keluarga. Yang paling utama ditekankan dalam pendidikan Islam adalah pendidikan akhlak, dengan jalan melatih anak membiasakan hal-hal yang baik, menghormati kepada orang tua, bertingkah laku yang sopan, baik dalam tingkah laku keseharian maupun dalam bertutur kata. Karena pendidikan akhlak tidak hanya dikemukakan secara teoritis saja atau teoritik, melainkan disertai contoh-contoh yang konkret sehingga untuk dihayati maknanya. Karena itu sejak awal orang tua perlu mengarahkan anak untuk belajar bersosialisasi dengan teman sebaya yang baik, seperti itu. Nah, selanjutnya pendidikan akhlakul karimah ini juga menjadi sangat penting dikemukakan dalam pendidikan keluarga, sebagaimana disebutkan juga dalam surah Al-Luqman ayat 14 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa wasainal insanu bibalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masyir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tua ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Surat Al-Luqman ayat 14. Dari ayat tersebut, surat Al-Luqman ayat 14 di sini menunjukkan bahwa tekanan utama pendidikan keluarga dalam Islam adalah pendidikan akhlak, dengan jalan melatih anak membiasakan berbuat baik, menghormati kedua orang tua, bertingkah laku yang sopan dan baik dalam perilaku keseharian maupun dalam bertutur kata, karena orang tua mempunyai hak, yaitu dihargai dan dihormati. Di sini yang terakhir yaitu pendidikan dan pengajaran Al-Quran serta pokok-pokok ajaran Islam, di mana pendidikan dan pengajaran Al-Quran serta pokok-pokok ajaran Islam sebagaimana telah disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, yang artinya sebaik-baik dari kamu sekalian adalah orang-orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Baihaqi. Mengenai pendidikan nilai dalam Islam sebagaimana juga disebutkan dalam firman-Nya,
Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya, innaha intaku misqala habati min khardalin fatakum fi sahratin aw fis samawati aw fil ar. Ya'ti bihallah. Innallaha latiful khabir. Yang artinya Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya atau membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha halus lagi Maha mengetahui." Surat Luqman ayat 16. Di sini menanamkan nilai-nilai baik tidak berdasarkan pertimbangan waktu dan tempat, meskipun kebaikan itu hanya sedikit jika dibandingkan dengan kejahatan, di mana penanaman pendidikan ini harus disertai dengan contoh-contoh konkret yang masuk pikiran anak, yang masuk kepada pikiran akal anak itu sendiri, sehingga penghayatan mereka disertai dengan kesadaran nasional, sebab dapat dibuktikan secara empirik atau secara bisa dilihat dari secara indera di lapangan seperti itu. Selanjutnya yaitu metode pendidikan keluarga dalam Al-Quran. Ini mungkin pembahasan yang terakhir. Di sini mengenai metode pendidikan keluarga dalam Al-Quran, teladan merupakan metode yang paling efektif dalam mendidik anak, karena hampir sebagian besar yang dilakukan atau ditiru oleh anak adalah dari sikap dan tingkah laku orang-orang di sekitarnya, di mana pendidikan keluarga dilaksanakan dengan contoh dan teladan dari orang tua. Perilaku sopan santun orang tua dalam pergaulan antara ibu, bapak, dan masyarakat yang akan ditiru oleh anak. Oleh karena itu, orang tua harus dapat menjadi contoh atau teladan yang baik bagi anaknya. Di sini sifat seorang pendidik juga memberi ketauladan yang baik terhadap anak didiknya dan perbuatannya tidak menyalahi perkataannya. Itu merupakan sifat seorang pendidik yang sukses. Di sini sesuai dalam firman Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surat yang berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallahu katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Oleh karena itu, orang tua atau pendidik harus mempunyai sifat yang baik, supaya anak didiknya juga mencontoh sifat yang baik tersebut, menerapkan prinsip tersebut, sehingga sebanyak apapun prinsip yang diberikan tanpa contoh atau tauladan, ia hanya akan menjadi kumpulan resep yang tak bermakna. Jadi metode pendidikan keluarga dalam Al-Quran di sini adalah teladan yang merupakan metode yang paling efektif menurut Al-Quran, seperti itu. Mungkin cuman itu yang bisa saya jelaskan mengenai materi pendidikan keluarga dalam Al-Quran. Unsur maqalah walatan zur maqalah. Lihatlah apa yang saya katakan dan jangan melihat siapa yang mengatakan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.